Halo sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini kita akan membahas tentang daya listrik. Daya listrik dinyatakan dalam satuan watt atau sering juga dalam kilowatt ya, yang sering di rumah-rumah kWh dibilang ya. Dimana watt itu kilowatt itu faktor pengalinya adalah 1000 ya. 1000 kilo itu faktor pengalinya 1000 ya. Tapi kalau watt ke kilowatt itu dibagi 1000 ya. Jumlah daya yang digunakan oleh sebuah alat listrik berbanding lurus dengan beda potensial dan kuat arus listrik. Nah, nanti akan kita tunjukkan bagaimana masuk persamaannya. Tapi yang perlu kita tahu dulu, kita harus tahu dulu dalam kehidupan sehari-hari apa aja yang menghasilkan daripada watt ini. Yang pertama yaitu lampu yang sering kita beli ataupun yang ada di rumah kita. Ada berapa lampu di rumah itu wattnya berbeda-beda. Ada yang 18 watt, ada yang 80 watt, ada yang 80 watt. Tapi biasanya rata-rata memiliki stripnya yaitu tegangannya 220 volt. Semua alat listrik. Nah, ini juga kipas angin. Ini ada dituliskan juga 86 watt, 220 volt. Tapi tidak selamanya wattnya ini bisa berbeda-beda ya, tergantung daripada kualitas daripada alat-alat listriknya. Di TV juga, di kulkas, sorry maaf ya, di kulkas juga yang ada di rumah pasti ada berapa watt ya. Terus dalam TV juga, di TV juga ada berapa watt ya, berarti dayanya itu ya, daya listriknya. Terus di AC juga ya, AC pendingin ya, pendingin di rumah dibilang 1 PK. 1 PK itu rata-rata biasanya 900 watt ya. Dan banyak lagi setrikaan, pompa air, dan banyak alat-alat listrik yang selalu bertuliskan berapa watt yang dibutuhkan dia maksimalnya supaya dia hidup benar-benar normal ya. Karena kalau di bawahnya dia tidak normal dia ya. Tidak normal juga, tidak bagus juga hasilnya. Tetapi biasanya rata-rata harus sesuai dengan apa yang tertera di dalam spesifikasinya. Nah, tadi dibilang bahwa daya itu berbanding lurus dengan beda potensial dan kuat arus listriknya. Nah, maksudnya gimana? Adalah seperti ini. P itu adalah lambang daripada daya, berbanding lurus dengan tegangan, beda potensial, dan berbanding lurus juga dengan kuat arus yang mengalir pada alat itu. Berarti daya itu adalah P kali I. Nah, kalau PI-nya ini kita ganti, bisa nggak kita ganti? Bisa ya. Karena menurut hukum Ohm, yaitu bahwa P itu sama dengan apa ya? P itu sama dengan I kali R ya. I kali R. Nah, kalau kita masukkan ini, kita ganti dia. Ini berarti I kali R jadinya jadi I kuadrat kali R gitu loh ya. Jadi I kuadrat jadi kali R. Nah, ini dia ya. Nah, jadi I kuadrat kali R. Nah, tapi bisa juga kita ganti dia dalam bentuk yang lain, yaitu I-nya yang kita ganti di sini. Berarti I sama dengan, kalau di sini apa rumusnya jadinya? Kalau dari sini ya, dari sini. Kalau ini kita ganti, kita ambil rumusnya jadi berarti P per R ya. P per R gitu dia. Nah, sekarang yang kita ganti itu adalah yaitu I-nya ya. Yang kita ganti itu adalah I-nya ya. Nah, kita ganti I-nya ini ya, kita ganti I-nya menjadi nih. Kita ganti I-nya ini menjadi ini ya, menjadi ini. Jadi P per R. Berarti jadinya jadi P sama dengan V kuadrat kali R ya kan. Ini kalau kita ganti berarti P kali V ya kan, jadinya kan jadi P kuadrat per R. Nah, yang 3 rumus ini yang sering kita gunakan nanti dalam hal perhitungan ya. Yang 3 rumus ini yang kita gunakan dalam perhitungan. Nah, untuk penjelasannya ada di sini bahwa P itu adalah daya listrik atau di satuannya adalah watt. V itu adalah tegangan atau satuannya volt dalam satuan SI semua ya. Terus I itu adalah kuat arus listrik ya, kuat arus listrik, satuannya ampere. Nah, terus R itu adalah hambatan, yaitu satuannya adalah ohm. Oke? Nah, itu nanti rumus persamaan-persamaan yang kita gunakan di dalam menghitung daya pada
pada setiap alat ataupun kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini ataupun tegangan ataupun hambatan. Jadi hambatannya peralatan ini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Apabila sudah diketahui dalam katalognya ataupun spesifikasi daripada alat ini ya, setiap alat. Nah, sebagai contoh soal ya, sebuah kalkulator mengalir arus sebesar 0,01 ampere. Kalkulator tersebut bekerja pada beda tegangan 9 volt. Berarti dia memiliki baterai yang 9 volt. Berapakah daya yang digunakan kalkulator tersebut? Oke. Kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya apa aja? I-nya 0,01 ampere, voltnya 9 volt. Terus yang ditanya adalah dayanya. Oke, kita tinggal masuk ke rumus yang tadi, yaitu P sama dengan P sama dengan V kali I ya. V kali I. Sehingga kita tinggal masukin 9 volt dikali 0,01, berarti hasilnya adalah 0,09 watt. Gampang dong Pak ya, gampang masih ya. Kita masih menggunakan rumus yang ada di atas tadi ya, ada 3 ya pada sebelumnya. Oke, masuk kita ke soal nomor 2. Sebuah lampu memiliki hambatan 9 ohm. Agar hidup dengan normal dialirkan arus listrik sebesar 2 ampere. Tentukanlah daya lampu itu. Nah, sekarang kita menentukan daya lampunya. Berapakah daya lampunya ya, dengan I sama R yang diketahui. Oke, dengan demikian kita ke rumus yang kedua tadi, bahwa P sama dengan I kuadrat kali R. Ya udah, tinggal kita pasang. I kuadrat berarti 2 kuadrat dikali 5, berarti 4 kali 5 berarti sama dengan 20 watt lah lampu tersebut ya. Jadi 20 watt lah daya daripada lampu tersebut. Nah, untuk soal nomor 2 ya, pada lampu pijar tertulis label 220 volt 100 watt. Nah, ini sering ini ada kita lihat ini di dalam sebuah peralatan listrik ataupun sekarang ini dalam lampu pijar. Tentukanlah hambatan lampu itu. Nah, hambatannya bisa kita hitung. Oke, sekarang kita diketahuinya tegangannya 220 volt, dayanya 100 watt. Terus yang ditanya itu hambatan daripada lampu pijar tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke rumus ini, yaitu P sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini bisa kita pindah ya. Ini P-nya turun ke bawah, R-nya naik ke atas. Jadi R sama dengan V kuadrat per P. Bisa kan? Ganti tempat dia. Soalnya ini kan P per 1. Tinggal kali silang saja ya. Oke? Bisa kan? Nah, berarti dengan demikian R sama dengan V kuadrat per P. Nah, kalau memang demikian sudah rumusnya, kita tinggal masukin P-nya berapa? 220 volt. Nih, P-nya 220 volt, kita masukkan ke sini. Jadi 220 kuadrat per dayanya P-nya 100. Nah, kalau ini dikali silang berarti 48.400 ya. Kalau ini kita kuadrat per 100 berarti coret-coret berarti tinggal 484 ohm lah hambatan daripada lampu tersebut. Ya, oke, paham ya untuk 3 soal ini, supaya masuk kita ke soal yang berikutnya, yaitu ke contoh soal nomor 4. Nah, ini pada lampu pijar tertulis label 220 volt dengan 100 watt, masih yang tadi. Seandainya lampu dihubungkan dengan beda potensial 110 volt, hitunglah daya lampu tersebut. Nah, ini nanti hasil lampunya tidak terang. Kenapa? Karena tegangannya diturunkan. Nih, dari 220, harusnya 220 dia baru normal dia ya. Tapi walaupun demikian dia tetap hidup, cuma dayanya berkurang, bukan nanti 100 lagi dayanya ya. Dia berhidup normal kalau 100 watt dia, itu baru terang dia ya. Tapi boleh nggak kita pasang di ke 110 volt? Boleh aja, cuma dia lampunya agak redup ya. Oke, kita hitung dia, kita tulis dulu diketahuinya sama-sama. P1 220 volt, tegangannya, dayanya 100 watt. Yang pertama ya. Nah, terus katanya dia dipasang ke tegangan beda potensi atau ke beda potensial 110 volt. Nah, apa yang terjadi nantinya? Berapakah daya yang dihasilkan nanti? Oke. Dalam hal ini ada 2 cara mencarinya ya. Ada mencarinya 2 cara. Dengan cara menghitung hambatan lampu itulah dulu ya. Kalau hambatan lampu itu soalnya tidak akan pernah berubah ya.
Hambatan lampu itu tidak akan pernah berubah. Yang bisa dirubah-rubah hanya tegangan sama yang bisa berubah sama dayanya gitu loh ya. Itu yang bisa berubah. Kalau hambatan lampu itu tidak akan pernah berubah. Adalah udah tetap dia. Nah, sekarang kita cari dulu deh hambatannya dulu ya. Yaitu dengan cara ya seperti yang tadi ya. P1 sama dengan P1 kuadrat per R. Nah, ini per R nggak saya bikin R1 karena nanti R1 sama R2 itu sama ya. Maka R sama dengan V1 kuadrat per P1. Jadi kita dapatlah yaitu sama kayak yang tadi masih 484 ohm. Nah, setelah dapat ini, nah karena R1 sama R2 itu sama ya. Karena tadi saya bilang bahwa hambatannya tidak akan berubah. Berarti tinggal masukin saja. Untuk P2 berarti kita masukin beda potensialnya yang 110 volt gitu. Kita gunakan yang 110 volt. Nah, kita gunakan tapi hambatannya kita gunakan yang 484 ohm. Sehingga dengan demikian kita menghasilkan dayanya yaitu ini kalau kita ini kontak kuadrat ya, ini di kuadrat 12.100 dibagi 484 berarti 25 watt lah dia. Kan berkurang dia nih. Berarti dia udah redup dia nih, sangat redup banget dia. Hanya 25 watt doang dia dayanya. Daya yang dikeluarkan oleh lampu itu. Karena maksimalnya di 100 itu dia baru dia stabil ataupun terang dia. Karena memang speknya labelnya udah 220 volt dengan 100 watt. Oke? Ini redup dia ya. Oke, cara kedua, kita menggunakan cara kedua yaitu dengan menggunakan perbandingan ya, dengan menggunakan perbandingan. Cara kedua yaitu bahwa R1 sama dengan R2 tadi saya mau bilang ya, bahwa di R1 sama R2 itu sama. Berarti rumus R itu adalah ya ini P kan P1 kuadrat per P2 P1 daya beda potensial kuadrat per daya 1 sama dengan P2 kuadrat per P2 kuadrat. Punya daya ini ya. Ini kita bandingkan karena rumus ini bisa kita tadi turunkan seperti ini dia rumus R kan rumus R. Rumus R kan udah ada seperti ini nih. Rumus R-nya gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi kita masukkan dia begini dia. Ke persamaan perbandingan, kita bandingin dia. Nah, otomatis ini bisa kita tulis begini. Ini kita pindah tempat, ini pindah ke sini. Ya, ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini gitu loh. Bisa kan ke tempatnya ini gitu loh. Sehingga dengan demikian persamaannya jadi begini. P2 per P1 ya ini jadinya kan P2 per P1 dengan P2 per P1 sama dengan bisa kita bikin begini lagi P1 dalam kurung P1 P2 per P1 tutup kurung kuadrat gitu loh. Nah, jadi nanti dalam hal menghitung sehingga persamaan kita gunakan menjadi yang kita gunakan itu seperti gini. Nah, nanti kita kalau dalam perhitungan Pak, bisa kita langsung kita menggunakan ini, nggak usah kita turunkan lagi gitu ya, maksudnya nggak usah kita turunkan lagi, bisa kita gunakan langsung ini boleh. Jadi ini nggak usah kamu turunkan lagi seperti gini, boleh langsung pakai ini langsung dia ya. Ini tadi saya turunkan supaya Anda tahu itu dari mana datangnya persamaan itu atau rumus itu ya. Dari mana datangnya rumus itu makanya saya turunin tadi ya. Jadi bukan harus dari awal dari sini kamu lakukan, langsung ke sini aja langsung boleh ya. P2 per P1 sama dengan dalam kurung P2 per P1 tutup kurung kuadrat atau beda potensial 2 per beda potensial 1 dipangkat 2. Oke, kalau udah dengan demikian kita tinggal masukin angkanya. P2 nya belum tahu, daya 2 nya tahu, daya 1 nya adalah 100, tegangan 2 nya 10, tegangan 1 nya 220. Nah, ini kalau kita bagi, ini berapa ini? Kalau kita bagi nih, ini habis. Berarti di atas 1 berarti 1 di bawah 2. Gitu dong ya. Berarti 1 per 2 dipangkat 2 berarti 1/4. Kan begitu kan? Ya kan? 1/4 nantinya dia. Ya, 1/4 ini nanti kita coret jadi 1/4 ya. 1/4 dikali 100 berarti 25 watt. Itu dia ya. 25 watt sama dengan yang cara yang pertama tadi. Nah, terserah Anda yang mana kamu pakai. Jadi sebenarnya kalau cara mengerjakan ini dari sini aja, ini cukup gitu dia ya. Ini aja cukup nih.
Nah, cara mengerjakannya yang ini sampai sini aja. Jadi kamu langsung ke rumus P2 per P1, beda potensial 2 per beda potensial 1 di pangkat 2. Oke? Bisa gitu langsung caranya, nggak usah harus kamu turun-turunkan lagi. Oke, untuk soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor dia pada suatu rangkaian ya. Pada suatu rangkaian, perhatikan gambar rangkaian di samping tentukan besar daya listrik pada hambatan R1, R2, dan R3. Oke. Oke, kita bahas bersama dulu. Nah, untuk yang diketahuinya, data ada pada gambar rangkaian. Oke, nggak usah kita tulis-tulis lagi di sini R1, kita lihat aja langsung di rangkaian saja ya. Nah, terus yang ditanya P1, P2, P3. Nah, maksudnya tegangan daya di R1, daya di R2 sama daya di R3. Itu maksudnya ya, P1, P2, P3. Oke, kita lanjut. Kita jawab. Nah, yang tentu kita harus mengetahui dulu hambatan totalnya ya. Pertama kita cari dulu hambatan paralelnya, yaitu yang ini R2 sama R3. Berarti bisa kita hitung ini paralel. Seperti kita pelajari di listrik dinamis, berarti 1 per 12 ditambah 1 per 4. Berarti sama dengan 1 tambah 3 per 12. Sehingga langsung dibalik bahwa R paralel sama dengan 3 ohm. Oke? Nah, berarti R paralelnya 3 ohm ya. R paralelnya ini 3 ohm, berarti kita tinggal menghitung R totalnya berapa dia. Ini paralelnya adalah 3 ya. 3 ohm. Oke, 3 ohm ya. Berarti kalau di total dia jadinya maka R totalnya ini ada 3. Berarti menjadi 3 tambah 3 kan? 3 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Karena ini ada 3, R satunya, R paralelnya ada 3. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Sehingga dengan demikian arus yang mengalir pada rangkaian itu V 12 volt dibagi R totalnya yaitu 6 ampere. 12 volt dibagi 6 ohm berarti sama dengan 2 ampere. Sorry ya, 2 ampere maksudnya ya. Nah, yang 2 ampere itu mengalir dari mana? Mengalir dari sini gitu loh. Yang 2 ampere itu masuk dari sini ke sini gitu loh. Nah, berarti berarti itu sama dengan I1 juga gitu, yang mengalir ke sini juga kan? Nah, yang mengalir ke sini berarti itu udah I1 gitu dia. Dan juga yang mengalir ke rangkaian paralel ini, masuk ke rangkaian paralel itu berarti I paralel juga gitu, ya. Makanya ini saya tulis dia sama dengan I paralel juga dia. Sama dengan I1 sama I paralel. Oke. Dengan demikian bahwa kita carilah dulu lagi P paralel. Berapakah P paralel? Nah, P paralel itu sama dengan V2 sama V3 sama dia. Jadi P paralel itu sama dengan V2 sama dengan V3. Berarti tinggal kita masukin IP kali R paralel. I-nya berarti 2 ampere. Kita masukin 2 ampere dia ini. Ya. Oke, sorry ya ini 2. Ini terbalik dia ya. Terus R paralelnya berapa dia? R paralelnya yaitu 3 ohm. Ini dia 3 ohm. Ini agak terbalik ya, harusnya 2 3 tapi hasilnya tetap sama aja sih ya. Hasilnya tetap sama aja sih ya. Harusnya di sini dia yang 2 ya 2 kali 3 gitu ya, tapi sama aja ini kebalik dia. Tapi hasilnya tetap sama sih ya. Oke, dengan demikian bahwa P paralelnya yaitu 6 volt. Nah, itu masih tegangan sama kuat arus listrik. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya gitu. Berapakah P1? Nah, kalau P1 kita menggunakan ini, I kuadrat, I1 kuadrat kali R1. Kenapa? Karena I1-nya ada. Kenapa nggak pakai tegangan? Kita boleh-boleh aja. Boleh nggak kita menggunakan pakai tegangan? Boleh. Berarti harus kita tarik dulu tegangan paralelnya. Tegangan di satu ini. Ya, hasilnya tetap sama gitu dia ya. Boleh kita menggunakan itu? Boleh gitu dia ya. Nah, itu masukin dia 2, berarti 2 I1-nya 2 kuadrat kali R-nya 3 ya, tinggal masukin ya. Ini ada 3 ohm, masukin dia, sehingga dengan demikian 4 kali 3 sama dengan 12 watt lah dia yang ada daya di sini di R1 ini. Boleh nggak apa kita menggunakan tegangan? Boleh kalau kamu mencari tegangannya, misalkan tegangan N1 ya, contoh lah tuh ya, supaya nanti ada buktinya ya. Tegangan V1 berarti berapa? Misalkan V1 itu berarti sama dengan I1 kali nih, gitu kan? Gitu kan? Berarti I2 kali berapa?
2 kali 2 kali 3. R3-nya R1-nya berapa? 3. Nah, itu sama dengan 3 sorry ya, 3. Itu sama dengan 6 volt gitu dia. Nah, berarti P sama dengan, boleh dong kita tulis. Berarti P1 sama dengan P1 kali I1. Nah, P1-nya berapa? 6. I1-nya berapa? 2 ini. 2. Berarti hasilnya sama dengan, tetap juga 12 kan? Nah, ini tetap juga sama 12 nih. Sini 12 watt. Jadi sama aja sih, mau apapun kamu pakai, mau pakai V kuadrat per R juga tetap sama dia. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang P2. P2 sama dengan P kuadrat P2 kuadrat per R2 sama dengan 6. Ini P tegangannya 6 volt nih. Ini ada kan? Nah, dari sini 6 volt di kuadrat per R2. R2-nya berapa? 12. Berarti dengan demikian 36 per 12. Berarti boleh hasilnya berarti 3 watt. Kenapa kita nggak pakai I, Pak? I seperti rumus yang ini. Boleh-boleh aja pakai I. Berarti harus kita cari lagi I-nya di sini. I di sini. I di sini berapa? I di sini berapa? Gitu loh. Cari lagi dia. Sama hasilnya. Berarti kita menggunakan rumus ini. Nah, kalau begitu kan agak repot, panjang maksudnya. Boleh-boleh aja, boleh. Tidak masalah ya. Tidak masalah kalau kita menggunakan pakai I kuadrat per. Berarti nantinya kan jadi I2 kuadrat kali R2. Nah, gitu nanti rumusnya. Berarti I2-nya harus kita cari ke sini. Oke? Nanti coba aja, nanti pasti sama dia ya. Coba kamu tes lagi. Terus P3 sama dengan sama aja ya. Rumusnya P3 itu tegangan di R3 berapa? Tetap sama kan, yaitu 6 volt. Ya, 6 volt. Sehingga dengan 6 kuadrat per 4 karena 4 untuk R3-nya. Sehingga dengan demikian hasilnya itu 36 per 4. Sehingga hasilnya yaitu 9 watt. Itu dia ya. 9 watt lah daya yang ada pada R3. Oke? Nah, begitulah penjelasan Bapak dulu tentang daya listrik ya, tentang daya listrik yang bisa Bapak jelaskan. Semoga kalian semua memahami dan bisa mengerti, dan nanti coba dilatih-latih lagi, dilihat lagi, pasti akan lebih paham dan mengerti. Dan coba lagi ini dengan cara-cara yang lain juga, boleh dengan rumus yang lain mencari daya ini boleh ya, terserah Anda, tapi yang jelas pasti nanti hasilnya tetap sama juga. Oke, untuk ini ada soal tugas latihan daya listrik, ini dikerjakan dengan teliti, dengan benar, dengan sesuai dengan contoh-contoh soal yang sudah Bapak berikan di atas lagi. Ini soal sama dengan contoh soal di atas, hanya angka-angkanya saja yang saya rubah. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga hari Anda tetap sehat dan beruntung selalu, dan tetap dalam keadaan semangat. Terima kasih.